Iya, Pak. Ya, Bisa baik, terdengar, Pak. baik. Terima kasih Pak Hakim. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita minta kesediaan dari Pak Abdul Hakim untuk menyampaikan materi terkait dengan dashboard manajemen pengelolaan dana SMK lebih kurang sekitar 45 menit ke depan. Dan setelah itu kita akan lanjut kepada sesi diskusi, Bapak Ibu. Silakan Pak Hakim. Iya. Terima kasih banyak Pak Hendra, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang saya hormati Direktur SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Bapak Ibu semua, kepala dinas maupun kepala sekolah ataupun operator sekolah yang hadir pada Zoom webinar terkait dengan pengelolaan ijazah khusus jenjang SMK. Terima kasih banyak Pak Hendra sudah memberikan waktu kepada Pusdatin untuk menyampaikan terkait dengan apa yang sudah dikerjakan dan kedepannya yang akan dimanfaatkan oleh seluruh satuan pendidikan. Hari ini pula, hari ini kami pun sedang menyelenggarakan 5 Zoom meeting juga, Pak, kaitan dengan ijazah ini, Pak. Jadi ada kurang lebih sekitar dua, eh, 18 provinsi di hari ini dengan 5 Zoom. Hari yang lalu, hari kemarin itu pun sudah setengahnya kita jalankan. Jadi hasil dari eh, hari Jumat yang dilakukan oleh teman-teman Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan launching awal terkait dengan pengelolaan ijazah dan pengelolaan data induk ijazah ini kita tindak lanjuti langsung ke masing-masing provinsi. Mungkin nanti kalau memang memungkinkan kita akan tindak lanjuti lagi kalau ada permintaan-permintaan dari provinsi maupun nanti kita coba bisa desain satu besar webinar yang akan di streaming dengan YouTube dan yang lain-lainnya. Kalau memang itu dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Saya izin share screen Pak. Mungkin tadi hampir setengahnya sudah disampaikan oleh uh, uh, pemateri sebelumnya Mas Habib. Jadi uh, ketika Mas Habib menyampaikan itu memang dasarnya dari Juknis atau surat edaran yang sudah disampaikan oleh di tanda tangan oleh Bu Sekjen. Jadi itu adalah turunan dari Permendikbud 58 dan kami bekerja atas dasar apa yang sudah disepakati oleh teman-teman dan didiskusikan oleh teman-teman keseluruhannya. Izin, ini ada dasar hukum. Tadi sudah disampaikan bahwa dasar hukum pengelolaan data induk ijazah ini, pengelolaan data dengan prinsip validitas, akurasi, dan legalitas ini memang tertuang di dalam Permendikbud nomor 58 tahun 2024. Jadi tadi pun sudah dibahas oleh Mas Habib. Saya cuma penekanan saja terkait dengan dasar hukumnya ini. Tetapi kami menginformasikan tidak hanya data peserta didik di tingkat akhir yang ada di Kemdikdasmen, tetapi kami pun di Pusdatin mengelola terkait dengan pendataan yang ada di bawah naungan emisnya. Jadi data-data ini sudah terintegrasi antara data-data SMK, data-data SMA, MA, maupun pondok pesantren yang memang selama ini sudah tercatat. Jadi informasi residu itu sudah kita padankan dengan tidak hanya dengan Kemdikdasmen, tetapi dengan Kemenak juga. Jadi mungkin saja nanti akan terinformasikan bahwa anak kami tercatat ganda di salah satu satuan pendidikan SMK maupun di Kemenak. Nah ini mungkin yang sering terjadi residu kok Pak siswa kami tercatat ganda di 2 satuan pendidikan karena hasil dari integrasi data dari Kemendikdasmen maupun dari Kemenak seperti itu. Nah, ini adalah strategi pembangunan tata kelola data induk ijazahnya. Pada tahun ini, awalan kami di kementerian memfokuskan dari pembangunan data induk ijazah untuk khusus tahun pelajaran 2024-2025 ini. Jadi, lulusan-lulusan tahun pelajaran tersebut
nanti kita sudah membuat terkait dengan dashboard untuk calon-calon penerima nomor ijazah nasional maupun nanti manajemen ijazahnya. Jadi aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk khusus lulusan-lulusan di tahun 2024-2025 untuk mekanisme pengecekannya maupun yang lain-lainnya. Bagaimana Pak yang tahun-tahun sebelumnya sudah lulus ijazahnya? Apakah nanti bisa dilakukan pengecekan secara online di dalam aplikasi ini? Sudah pasti ini belum kita lakukan, Pak, untuk ijazah yang sudah terbit sebelum-sebelumnya. Karena apa? Kami nanti di selanjutnya setelah ini berjalan baru masuk ke tahap pembangunan mekanisme data induk ijazahnya. Jadi di tahun-tahun yang sudah pernah terbit ijazah itu, coba nanti akan kita kumpulkan dari berbagai sumber direktorat yang mengelola selama ini. Nanti kita coba masukkan, sinkronisasikan ke dalam database. Kalau memang sudah ada, nanti otomatis bisa langsung terintegrasi dan Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan dari tahun yang sudah tersedia data-datanya. Jadi ini adalah strateginya tahun ini kita fokus terkait dengan pembangunannya, pembangunan data induknya. Nah, nanti baru di tahun-tahun selanjutnya kita berpikir untuk pembangunan mekanisme tata kelola data induk ijazah untuk mencari data ijazah-ijazah tahun sebelumnya agar bisa terdokumentasi dengan baik dan apabila tadi yang disampaikan Mas Habib itu banyak terjadi kecurangan-kecurangan terkait dengan ijazah, ini bisa langsung dilakukan pengecekan secara online. Seperti itu. Ini yang akan kita bahas di hari ini yaitu yang pertama pengelolaan data induk ijazah terkait dengan dashboardnya, yaitu dashboard yang menampilkan validasi residu data peserta didik tingkat akhir. Yang kedua manajemen datanya. Terus yang ketiga portal. Jadi portal ini adalah terakhir untuk melakukan pengecekan data-data ijazah yang kita terbitkan di tahun ini. Jadi ketika tahun 2024-2025 sudah kita rilis, otomatis ini bisa kita lakukan pengecekan oleh pemilik ijazahnya. Jadi mungkin saja nanti ada perusahaan-perusahaan membutuhkan informasi terkait dengan kesahihan datanya tersebut, apakah ini ijazahnya memang sudah sesuai atau belum, itu tinggal membuka layanan portal saja. Perusahaan memegang ijazahnya si calon pelamarnya, dia tinggal mengetikkan nomor ijazah, namanya, NPSN-nya, otomatis nanti akan muncul atau tidak di dalam portal tersebut. Jadi kedepannya penggunaan ini, pengecekan ini sudah bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tetapi sekali lagi saya tekankan, hanya untuk lulusan tahun 2024-2025 ini. Nah, ini adalah sistem tata kelola ijazah yang ada. Yang tadi sudah saya sampaikan, ada 4 bagian. Yang pertama adalah terkait dengan entry datanya atau sumber datanya. Jadi sebelum kita jauh melangkah terkait dengan memikirkan apakah siswa ini dapat ijazah atau tidak, apakah nanti bisa cetak ijazah atau tidak. Nah, ini kita fokuskan terkait dengan data awal calon penerimanya. Jadi pastikan data-data yang ada di Dapodik itu harus sudah valid dari unsur terkait dengan NISN-nya, terus terkait dengan data induk kependudukannya, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan jenis kelamin harus sama dengan data yang tercatat di dalam Dukcapil. Nah, seringkali terjadi saat ini banyak pertanyaan, Pak, kenapa sampai hari ini untuk siswa tingkat akhir kami belum valid atau belum mendapatkan NISN. Nah, itu nanti ada tahapannya apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi seperti itu. Nah, setelah itu tugas dari satuan pendidikan harus melakukan verifikasi dan validasi datanya. Dalam artian data itu yang sudah disampaikan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada, sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh
Kementerian Dalam Negeri, khususnya ini Direktorat Jenderal Penduduk dan Pencatatan Sipil. Nah, setelah itu, data itu masuk ke dalam dashboard ijazah. Ada pertanyaan kemarin, Pak, kenapa kok SMK kami tidak muncul di verbal calon penerima ijazah? Nah, begitu kita cek, ada kesalahan atau saya nggak tahu apakah kesengajaan di SMK tersebut secara kurikulum yang ada di satuan pendidikan tersebut adalah dia pelaksanaannya untuk sekolah 4 tahun, SMK 4 tahun. Tetapi dia mengisikannya kurikulumnya hanya yang 3 tahun. Nah, ketika dicek di data tersebut, ternyata kesalahan sekolah untuk menginputkan itu. Harusnya dia tetap di 4 tahun. Nah, akhirnya bagaimana cara mekanisme perbaikannya harus dikoordinasi. Entah harus ada prosesnya cepat dan yang lain, akhirnya menyebabkan data siswanya itu yang terbengkalai. Seperti itu. Terus setelah itu ada subsistem manajemennya dari data-data tersebut tadi sudah sempat dijelaskan oleh Mas Habib bahwa data awal dashboard ijazah ini adalah daftar nominatif sementara. Jadi semua data-data tersebut adalah hasil dari pengintegrasian yang ada di dalam Dapodik. Apabila tidak ada, pastikan terkait dengan sinkronisasi datanya dan coba dicek akreditasi satuan pendidikannya. Mungkin saja, jadi tadi sudah sempat disinggung juga, apakah sekolah-sekolah yang berstatus akreditasi tidak terakreditasi bisa mendapatkan atau masuk ke dalam calon penerimanya. Nah, kalau berdasarkan Juknis maupun Permendikbud 58 bahwa ya sekolah yang bisa mendapatkan terkait dengan nomor ijazah nasional ini adalah satuan-satuan pendidikan yang sudah terakreditasi minimal A, B, dan C. Dan untuk terkait dengan SKB atau PKBM penyelenggara paket C ini dipastikan layanan tersebut, layanan-layanan yang ada di dalam PKBM ini memang sudah terakreditasi. Bagaimana Pak kalau di dalam PKBM tersebut memiliki 3 layanan paket A, paket B, dan paket C? Nah, paket A-nya sudah terakreditasi C. Paket A dan paket B-nya belum tidak terakreditasi. Yang bisa masuk adalah program layanan paket C-nya. Akan tetapi paket A dan paket B-nya ini harus melakukan relasi atau legalitas atau menumpang di satuan pendidikan yang sudah terakreditasi minimal C. Seperti itu. Nah, hasil dari DNS ini kita tetapkan dulu data-data yang ada di satuan pendidikan ini. Sekolah membuatkan surat keterangan kelulusan. Nah, setelah surat keterangan lulusan dibuat, lalu dilakukanlah kelulusan di setiap satuan pendidikan. Dan setelah itu, satuan pendidikan melakukan upload surat keterangan kelulusan di dalam laman manajemen ijazah tersebut. Nah, tugas dari dinas melakukan verifikasi atau approval terkait dengan pengajuannya. Kalau itu sudah di-approve SPTJM-nya, baru nanti masuk menjadi daftar nominatif tetap yang sebagai calon penerima nomor ijazah nasional tersebut. Bagaimana Pak? Mungkin saja ada yang masuk dalam residu DNS ataupun residu DMT. Perbaiki datanya, tinggal nanti bisa masuk ke dalam daftar nominatif tetap yang akan diajukan oleh satuan pendidikan dan di-approve oleh dinas. Nah, setelah sudah sampai dengan SPTJM, barulah bisa Pusdatin atau kementerian melakukan pembuatan kode atau nomor seri ijazah secara massal
otomatis nanti kalau sudah selesai dilakukan penerbitan tersebut akan dikirimkan lagi kembali ke satuan pendidikan melalui mekanisme sistem yang sudah kita bangun. Disitulah tugas nanti dari eh, setiap satuan pendidikan bisa melakukan pencetakan ijazah maupun nanti terkait dengan hasil-hasil yang sudah dilakukan terkait dengan calon-calon penerima ijazah tersebut. Nah, kalau sudah dicetak, nanti ditempel foto, kepala sekolah tanda tangan, dan siswa cap 3 jari. Nah, itulah proses sampai dengan di satuan pendidikan. Setelah diberikan, baru bisa diterbitkan sekolah dan sekolah bisa pengecekan datanya melalui laman portal. Nah, ini adalah ekosistem tata kelola data induk ijazah. Jadi, yang pertama, input tadi yang sudah saya sampaikan dari Dapodi, terus menjadi daftar nominasi tetap. Setelah diajukan surat keterangan kelulusan dan SPTJM, baru masuk ke dalam daftar nominatif tetap. Nah, inilah di dalam ijazah tersebut ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama satuan pendidikan, NPSN, dan NISN. Ini given yang nomor 1 sampai nomor 6. Nah, setelah itu baru diterbitkan nomor ijazah nasional, SK penetapan sampai dengan program keahlian khusus untuk SMK. Nah, data ini baru kita tarik berdasarkan dengan yang sudah dilakukan dan diinputkan berdasarkan nomor ijazah diterbitkan Pusdatin. Setelah itu nomor SK penetapan kelulusannya dari satuan pendidikan dan tanggal-tanggalnya itu sudah disesuaikan di dalam sistem sesuai dengan juknis yang sudah kita tetapkan. Nah, ini adalah tahapan penerbitannya. Jadi pertama ada pemutakhiran data SP dan PD. Nah, ini awalan paling pertama tahapan yang kita siapkan. Kenapa ini paling panjang waktu yang kita siapkan agar tidak terjadi lagi ada kesalahan-kesalahan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung di dalam blanko yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita siapkan di dalam manajemen ijazah tersebut. Jadi ini sesegera mungkin tadi sudah disampaikan Mas Habib, katanya masih ada 3.000 siswa yang memang statusnya belum valid. Bapak Ibu jangan bagaimana caranya nanti penyelesaian residu itu. Mohon kiranya sesegera mungkin dilakukan pengajuan-pengajuan atau terkait dengan mekanisme-mekanisme tahapan-tahapan untuk melakukan perbaikan data yang ada di dalam laman Verval tersebut. Nah, setelah dimutakhirkan data baru menjadi daftar nominasi sementara yang ada di dashboard ijazah ini. Setelah itu, tugas sekolah mungkin di jenjang SMA dan SMK sudah ditetapkan bahwa penetapan kelulusan untuk jenjang SMA dan SMK di minggu awal bulan Mei. Nah, kalau kita lihat itu, awal bulan Mei itu ada di hari Seninnya tanggal 5. Nah, ini nanti coba dicek, dipastikan mana yang masih bermasalah. Apabila memang kita sudah berproses terus untuk penerbitan ijazah yang memang statusnya siswanya belum valid Dukcapil. Ini kita lakukan terus coaching klinik untuk penyelesaian residu-residu yang ada. Bagaimana dengan residu yang belum ada, nanti kita akan optimalkan khusus untuk jenjang-jenjang siswa tingkat akhir untuk bisa menjadi prioritas penyelesaian residu tersebut gitu. Terus setelah menetapkan kelulusan dan sekolah harus meluluskan siswanya di dalam sistem manajemen tersebut, baru bisa mengunduh SPTJM dan mengupload ulang SPTJM agar bisa menjadi daftar nominatif tetap calon penerima nomor ijazah. Setelah itu baru penerbitan ijazah. Ini adalah peran dan kewenangannya. Jadi dalam pengelolaan ijazah ini kami di kementerian berbagi peran atau berbagi kewenangan ke setiap satuan pendidikan
Dinas Kementerian atau Atas Pendidikan, Direktorat Pembina maupun di Pusdatin. Nah, untuk Pusdatin sendiri, untuk satuan pendidikan memiliki peran dan kewenangan yaitu memutakhirkan data peserta didik. Jadi pastikan residu yang ada di dalam Dapodik itu nol. Seperti halnya tadi saya sampaikan, Gorontalo itu semua sudah residunya sudah habis. Setelah itu memeriksa data dan data kepala sekolah. Ini antara data kepala sekolah yang saat ini menjabat dan yang tercatat di dalam Dapodik sama atau tidak. Jangan sampai terjadi perbedaan informasi data untuk kepala sekolah. Yang ketiga, menetapkan status kelulusan peserta didik. Jadi jangan lupa nih, peserta sekolah itu harus menetapkan status kelulusan peserta didik di setiap satuan pendidikan sebelum nanti SPTJM itu diunduh dan diunggah seperti itu. Nah, setelah kelulusan, unduh SPTJM, Bapak Kepala Sekolah tanda tangan atau penanggung jawab kelulusan itu tanda tangan, kirimkan ke di laman manajemen tersebut untuk diupload terkait dengan SK penetapan kelulusannya. Setelah diajukan itu, baru masuk ke dalam peran dan kewenangan dari Dinas Pendidikan maupun atas pendidikan. Nah, yang pertama memastikan data SP satuan pendidikan ini harus sama sesuai dengan terkait dengan akreditasinya sudah sesuai atau belum, nomenklaturnya sama atau tidak, dan nama kepala sekolah yang ada di dalam Dapodik maupun yang fakta yang ada saat ini sudah sesuai dengan apa yang ada. Terus yang kedua, menetapkan relasi. Nah, ini bagi khusus sekolah-sekolah yang memang berstatus tidak terakreditasi, harus dilakukan relasi dengan sekolah-sekolah yang memang yang berstatus itu minimal akreditasinya A, B, atau C. Seperti itu. Setelah itu melakukan verifikasi dan validasi SPTJM. Jadi tugas dinas ini ada terkait dengan memastikan SPTJM yang diupload ini sudah sesuai atau belum, sudah distempel atau belum, jumlahnya antara yang ditabel dengan yang ada di cetakan itu sudah sama atau belum. Setelah itu membuat laporan rekapitulasi SPTJM. Itu adalah tugas dari setiap dinas pendidikan. Jangan khawatir, rekapitulasi SPTJM ini sudah ada di dalam sistem. Bapak Ibu tinggal melakukan memastikan apakah jumlahnya sudah sesuai atau belum. Yang ketiga, ini adalah tugas dari peran direktorat. Peran direktorat melaporkan rekapitulasi SPTJM per wilayah. Setelah itu melakukan kontrol verbal dalam penerbitan ijazah. Yang keempat adalah Pusdatin. Pusdatin menerbitkan DNS berdasarkan dashboard yang sudah ada. Setelah itu menerbitkan DNT. Setelah itu menerbitkan nomor ijazah hasil dari verbal SPTJM dan melakukan proses kontrol verbal ijazah tersebut. Nah, jadi masing-masing keempat lembaga tersebut sudah memiliki peran dan kewenangan masing-masing sesuai dengan SOP dan juknis yang memang selama ini sudah kita bangun bersama. Ini adalah peran dan proses alur prosesnya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa satuan pendidikan peran dan alurnya itu yang paling pertama adalah memperbaiki data, setelah itu menetapkan kelulusan peserta didik nih. Jadi jangan lupa selalu menetapkan kelulusan peserta didik dalam manajemen. Setelah selesai itu baru mengunggah atau mengunduh SPTJM dan melakukan pengunggahan SPTJM. Setelah itu baru bisa mencetak ijazah. Dinas atau kementerian atau atase melakukan verbal SPTJM, membuat rekap SPTJM. Jadi khusus untuk sekolah-sekolah Indonesia luar negeri ini yang melakukan verbal SPTJM-nya adalah dinas atau atase atau adikbud yang ada selama ini yang sudah berkoordinasi dengan
Pusdatin. Pusdatin adalah menerbitkan DNS, menerbitkan DNT, dan menerbitkan nomor ijazahnya setelah satuan pendidikan mengajukan DNT tersebut. Ini adalah verifikasi dan validasi datanya. Yang pertama peserta didik, yaitu harus dipastikan NISN unik dan tidak kosong. Yang kedua, identitas padan dengan data Dukcapil Pusat. Jadi yang pertama, NISN unik dan tidak kosong. Bagaimana Pak untuk siswa-siswa di SMK kami yang siswa tingkat 12-nya ini belum memiliki NISN? Ajukan saja melalui laman Verval PD, yaitu penerbitan NISN tingkat lanjut dengan membuktikan surat ijazah dari sekolah sebelumnya. Jadi sekali lagi saya tekankan, bagaimana Pak kalau ada pertanyaan, siswa-siswa tingkat akhir kami belum terbit nomor induk siswa nasionalnya. Nah, ini harus melakukan pengajuan penerbitan NISN tingkat lanjut di laman Verval PD tersebut. Jadi Bapak jangan mengajukan ke kami tidak lewat laman Verval. Jadi itu nanti dilakukan lewat laman Verval tersebut. Terus identitas bagaimana Pak dengan identitas yang selama ini tidak valid dengan Dukcapil? Karena ada keterbatasan untuk melakukan perbaikan data di laman Verval, khususnya itu tingkat kemiripannya hanya 85% yang bisa dilakukan. Kalau ada perubahannya lebih dari itu, harus melalui mekanisme admin dari Pusdatin. Nah, saat ini kami sedang berpikir, memang karena admin ini hanya sedikit, apakah memungkinkan nanti bisa kita saring sampai dengan misalkan satu grup itu, WA grup itu isinya 100 orang di masing-masing provinsi dan kabupaten kota, tetapi nanti akan kita pecah per provinsi agar lebih fokus teman-teman untuk mengerjakannya. Jadi WA grup 1 ini fokus untuk misalkan Sumatera dan Aceh. Nah, yang lain nanti akan kita siapkan juga WhatsApp grupnya agar teman-teman yang ditugasi itu bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan ya. Seperti itu. Yang kedua, terkait dengan kepala sekolah, ini keterisian jabatan kepala sekolah dan penugasan tugas kepala PLT, tugas kepala sekolah ini harus pasti nih, jangan sampai sudah ada definitifnya dan diinputkan juga ada tugas tambahan guru tugas tambahan bagi guru sebagai PLT kepala sekolah. Nah, ini berbahaya, tidak akan muncul dua kepala sekolah. Kalau sudah statusnya satu definitif, tidak perlu lagi ada surat penugasan dari kepala sekolah. Terus yang ketiga, satuan pendidikan, apakah nomenklaturnya sudah sama dengan referensi atau akreditasinya sudah sama atau belum dengan data yang sudah diberikan oleh Sispena. Nah, ini nomenklatur ini coba dipastikan antara izin operasional yang ada dengan yang saat ini berjalan apakah sudah sesuai atau belum. Seringkali ada penulisan kesalahan nomenklatur itu, kadang wilayahnya yang SD 1 bla 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 kecamatan apa. Nah, ini kadang sering menjadi kesalahan tidak sesuai dengan izin operasional yang ada. Terus akreditasinya, ini pun akreditasi harus pastikan nih. Karena ini apabila dia tidak terakreditasi, otomatis dia tidak akan bisa mendapatkan atau DNS-nya pun tidak akan muncul selama belum dilakukan legalisasi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh terkait dengan peserta didik tidak memiliki NISN. Jadi kalau memang dia di jenjang SD dengan status seperti ini akan dicek datanya melalui manual, nanti setelah itu langsung diterbitkan NISN. Jadi kebijakannya, apabila statusnya seperti ini sudah valid Dukcapil dan dia belum memiliki NISN, itu bisa akan mendapatkan NISN tersebut secara sistem. Saat ini Pusdatin sudah menjalankan setiap hari itu apabila ada data yang sudah valid atau sudah valid data induk kependudukannya, otomatis akan diterbitkan di setiap hari, bahkan informasinya
setiap jam itu melakukan penerbitan yang dibutuhkan. Terus ini adalah pengelolaan residu data. Tadi sudah saya sempat jelaskan bagaimana cara menyelesaikan pengelolaan residu data. NISN kosong. Ini operator satuan pendidikan bisa melakukan klaim NISN. Setelah itu, Verpal PD memiliki fitur penerbitan NISN tingkat lanjut. Dan terakhir, operator satuan pendidikan mengisikan NISN yang dimiliki. Ini kalau statusnya NISN kosong, tetapi menggunakan mekanisme klaim NISN yang selama ini. Terus yang kedua, peserta pendidiknya tidak pada dengan Dukcapil. Bagaimana nih tahapannya memperbaiki? Nanti memperbaikinya kalau tahapan data Dukcapil itu eh, harus dilakukan pemadanan apabila terjadi kemiripan itu lebih dari 85% itu harus lewat mekanisme admin yang ada di Pusdatin. Bapak Ibu tinggal nanti berkoordinasi dengan OLT-nya agar melakukan perbaikan-perbaikan data tersebut. Ini contohnya terkait dengan data ganda. Jadi ada satu orang tercatat di dua satuan pendidikan dan statusnya sama-sama aktif. Apa yang harus dilakukan kalau terjadi seperti ini? Kalau terjadi seperti ini, otomatis yang dilakukan oleh satuan pendidikan ketika sama-sama aktif berkoordinasi dengan satuan pendidikan yang memang mencatatkan si siswanya tersebut. Bagaimana Pak kalau ternyata sekolahnya itu ada di luar kota dan memang tidak bisa dihubungi? Kalau memang terjadi ganda dan statusnya masih sama-sama aktif, otomatis kalau tidak bisa dihubungi itu bisa langsung ada menu di dalam file itu pengeluaran siswa tercatat ganda. Nah, nanti ajukan lewat situ dengan membuktikan surat keterangan dari kepala sekolah bahwa siswa yang bersangkutan adalah memang terdaftar di dalam satuan pendidikan yang dikelola oleh Bapak Ibu semua. Terus yang ketiga di sini terkait dengan NISN ganda sama-sama aktif. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau statusnya NISN ganda, statusnya aktif dan tidak aktif, ini gampang. Tinggal datang ke dinas untuk melakukan merger data. Lewat laman Verpal PD, otomatis nanti akan di-approve di pusat. Terus ada satu lagi NISN ganda. NISN ganda ini satu NSN digunakan berapa peserta didik. Nah, ini nanti kita harus pastikan yang bisa menyelesaikan ini adalah di admin pusat. Kita harus memastikan mana data yang memang pertama kali memiliki informasi terkait dengan NISN ini yang dicatatkan. Dari lihat dari rekam didiknya maupun yang lain-lainnya. Ini adalah pengelolaan residu data, yaitu satuan pendidikan, pengajuan NISN baru, klaim NISN, pemuatan data identitas, penyelesaian residu NISN, serta verbal rekam didiknya. Jadi ini harus dipastikan semuanya dari mulai jenjang PAUD sampai dengan jenjang yang tertinggi itu akan terisme dengan teman-teman Kementerian Ketenagakerjaan. Bagaimana dengan kita mencoba mengintegrasikan calon peserta didik lulusan tersebut tercatat di dunia usaha dan industri apa, agar nanti di dalam profil peserta didiknya pun muncul dia sekolah SD, SMP, SMA dan sampai dengan dia bekerja di seperti itu. Nah, yang kedua, bahwa satuan pendidikan juga harus nilai rapor ini harus menjadi patokan dari pengelolaan residu data yang ada saat ini. Nah, Dinas Pendidikan ini bisa melakukan memantau mendorong percepatan penyelesaian residu peserta didik. Ini alhamdulillah ya dari Direktorat SMK sudah beberapa kali mengadakan coaching klinik terhadap satuan-satuan pendidikan yang bermasalah seperti itu. Nah, ini mungkin ada solusi ke depannya kalau memang saat ini sering terjadi siswa tercatat ganda.
Nah, ini adalah nanti kita akan mencoba berpikir apakah meminta mekanisme API terhadap mutasi dan registrasi siswanya. Jadi sekarang ke depannya nih, mulai tahun ini kita coba menggunakan satu mekanisme, entah di Pusdatin maupun di Dapodik, tetapi database-nya tuh harus langsung ngelink ke dalam database yang ada, agar ketika ada siswa sudah tercatat di sekolah, salah satu sekolah, tidak akan bisa ditarik lagi selama sekolah tersebut tidak melakukan mutasinya. Nah, ini besar harapannya meminimalisir terkait dengan informasi-informasi, data-data yang tercatat selama ini. Nah, ini adalah pengenalan fitur dan fungsinya. Yang pertama, aplikasi ini nanti Bapak Ibu bisa melihat di laman ijazah.data.kemdikbud.go.id. Jadi itu bisa di dalam ijazah.kemdikbud.go.id. Ini sudah bisa tampil kah dashboardnya, Pak? Mohon monitor, Pak. Apa masih paparan yang pertama? Halo? Silakan Pak Hakim. Ya, ini sudah lihat Pak dashboardnya atau masih paparan yang lama? Belum belum terlihat Pak Hakim. Belum ya, iya iya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat terkait dengan dashboardnya. Nah, di sini nanti ada pilihan dua terkait dengan manajemen ijazah di atas, itu ke aplikasi manajemennya, yang ini adalah data ijazahnya. Tetapi tahap yang harus dipastikan adalah terkait dengan data data verifikasinya. Apakah jenjang SMK, kita mau cek dokumen bentuk pendidikan SMK kita terapkan. Nah, ini apakah dari data-data ini, misalkan di Provinsi DKI Jakarta masih ada, atau yang di sini di Jawa Barat masih ada 6 satuan pendidikan yang statusnya tidak terakreditasi. Ini adalah data akreditasi kemarin ya, kalau nggak salah, hasil dari teman-teman ban PDM yang mengupdate. Tetapi saat ini masih proses untuk melakukan penyusunan SK penetapan calon-calon satuan pendidikan yang mendapat akreditasi minimal C dengan status yang memang belum terakreditasi. Ini sudah ada 75 satuan pendidikan se-Indonesia Raya. Misalkan di sini ada 6 Provinsi Jawa Barat, di mana saja bisa kita lakukan pengecekan. Misalkan di Kabupaten Indramayu, di sini tinggal kita buka. Nah, ini adalah daftar nama satuan pendidikannya, gitu, yang memang statusnya seperti itu. Oke, nah selanjutnya, kalau sekolahnya itu berdampak akreditasinya, otomatis siswanya pun akan berdampak, tidak bisa masuk selama belum dilakukan relasi atau legalitas oleh satuan pendidikan. Nanti akan dilakukan penetapan bahwa sekolah A status tidak terakreditasi akan sama dengan siswa jumlahnya yang tercatat di dalam Dapodik. Kalau masih ada perbedaan, pastikan datanya itu masuk dalam residu atau tidak. Nah, saya masuk lagi ke ini adalah dashboardnya ya. Nanti Bapak Ibu sudah siap, sudah ada di laman yang sudah kita siapkan untuk melakukan pengecekan data-data tersebut. Nah, setelah itu, Bapak Ibu bisa melakukan masuk ke manajemen ijazahnya. Kalau saya sebagai pusat ini hanya sedikit ya prosesnya ya, tetapi kalau coba kita lihat, kami mau sebagai Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Ini. Nah, ini yang tadi kalau kita lihat di sini di dalam paparan saya, ini ada beberapa hal yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah beranda. Beranda ini adalah informasi terkait dengan profil satuan pendidikannya.
Jadi notifikasi progres pengelolaan ijazahnya sudah sampai mana itu muncul di dalam mekanisme dashboard tersebut. Yang kedua, di sini ada daftar jadwal. Daftar jadwal adalah tahap pelaksanaan pengelolaan data induk ijazah. Dan yang ketiga, kepala sekolah. Nah, di sini adalah daftar kepala sekolah definitif ataupun PLT pada setiap satuan pendidikan. Seperti itu. Misalkan saya contohkan seperti ini. Misalkan DNS, DNT, daftar jadwal. Nah, ini perbaikan-perbaikan yang sudah ada. Jadi semua dinas ataupun semua kepala sekolah tuh bisa langsung mendapatkan informasi terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan atau dikerjakan oleh masing-masing daerah seperti itu. Terus saya lanjut ke sini bahwa daftar menu di sini ada relasi dan legalitas. Jadi nanti yang bisa melakukan relasi itu adalah dinas pendidikan. Dia menumpang kemana? Apakah sekolah yang tidak terakreditasi ini menumpang di salah satu satuan pendidikan atau tidak? Seperti itu. Nah, di dalam menumpang ini ada daftar induknya berdasarkan data referensi yang ada. Jadi disesuaikan dengan apa yang sekolah yang terdekat di dalam satuan pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya ada DNS, daftar nominasi sementara. Nah, apakah statusnya sudah valid DNS? Penetapan kelulusannya sudah sesuai sampai dengan unggah SK penetapan sampai dengan pembuatan SPTJM oleh satuan pendidikan. Seperti itu. Nah, ini adalah daftar menu manajemen ijazah. Selain itu ada pengelolaan. Di dalam pengelolaan tersebut ada daftar penomoran, ada perbaikan ijazah. Ketika kita masuk ke DNT, ada daftar peserta didik yang sudah disetujui dan terdata di DNT calon penerima ijazah. Setelah itu daftar nomor ijazahnya apabila sudah kita sesuaikan penetapan terkait dengan kapan penerbitan tersebut, otomatis bisa melakukan hal-hal apa yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima ijazahnya. Nah, ini adalah nama profil. Jadi ketika kita masuk ke dalam ini kan satuan pendidikan, otomatis coba saya masuk ke dalam satuan pendidikannya. Jadi informasi profil satuan pendidikan beserta dengan nama kepala satuan pendidikannya yang menandatangani ijazah. Ini pastikan nih nama kepala sekolahnya nih sudah sesuai atau belum, NPSN sebelum dan ini sudah sesuai atau belum. Di kolom bawahnya ada status kemajuan dalam rangkaian proses pengelolaan data induk ijazah. Jadi nomor-nomor ini adalah status pengerjaan sudah sampai mana. Nanti mungkin dari teman-teman bisa mengecek statusnya apakah dia sudah selesai SPTJM menjadi DNT atau memang baru mengajukan DNS atau kelulusan. Nah, jadi nanti ini akan ketahuan untuk memfilter mana saja sekolah yang memang hanya mengaku sudah menerbitkan atau melakukan penerbitan approval SPTJM ataupun nanti mana saja yang baru mengajukan. Otomatis nanti akan terlihat kesalahan itu ada di mana dan teman-teman bisa melakukan atau memonitoring terkait dengan ini. Ini mungkin saya cepat aja ya Pak, udah 11.35. Nanti bahan ini saya akan kirimkan ke panitia untuk dilakukan, dikirimkan ke seluruh peserta dan ini bisa sebagai dasar untuk melakukan perbaikan semua. Nah, di sini sampai dengan penetapan kelulusan, otomatis semuanya informasi terkait dengan penetapan kelulusannya nih sudah ada. Setelah dilakukan penetapan, baru dibuatkan SPTJM. Ada menu klik SPTJM. Di sini kepala sekolah inputkan kepala sekolahnya. Terus di sini aksinya itu harus diklik detail profil peserta didiknya. Semua yang ada di dalam sini harus dilakukan eksekusi agar
data-data itu tersebut ditabulasi dari data peserta didik dengan kategori yang sudah atau belum melengkapi terkait dengan SPTJM. Dinas Pendidikanlah yang menjadi memonitor terkait dengan apa yang dilakukan, sekolah mana yang belum, Dinas Pendidikan membantu untuk melakukan menomoran seperti itu. Nah, setelah itu, apabila inilah tugas dari dinas untuk melakukan pengecekan, apakah nanti dibatalkan atau jadi ini adalah sekolah unduh dulu, setelah itu unggah, baru dinas pendidikan nanti melakukan pengecekan. Kalau memang ada kesalahan penulisan, ini bisa dilakukan batal, tombol membatalkan SPTJM. Tinggal diunduh ulang, ditandatangani, otomatis nanti bisa diunggah. Nah, sekali lagi saya tekankan, apabila SPTJM itu jangan tergesa-gesa gara-gara agak apa waktunya mepet, kepala sekolah lupa tanda tangan. Nah, terus ini pasti akan harusnya ditolak oleh dinas karena belum ada tanda tangan legalitas terkait dengan instansi atau satuan pendidikan yang memang bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak kalau ada kepala sekolah kami itu pergi haji atau sudah dalam proses tersebut sudah berangkat haji? Ya pasti lakukan saja. Kalau memang hanya untuk SPTJM itu tidak hanya perlu kepala sekolah tetapi bisa yang bertanggung jawab ataupun pejabat setempat yang ada di dalam lingkungan satuan pendidikan tersebut. Ini adalah DNS. Nah, ini ketika sudah unduh file SPTJM disetujui, apabila SPTJM disetujui, satuan pendidikan dapat membatalkan pengajuannya. Ini semuanya terkait dengan daftar nominasi tetapnya. Setelah dilakukan SPTJM, di-approve, dan kita menerbitkan nomor ijazah nasionalnya agar menjadi terkait dengan daftar tetap satuan pendidikan peserta didik yang berhak mendapatkan nomor ijazah nasional tersebut. Nah, mungkin itu dulu Pak terkait dengan satuan pendidikan. Tinggal nanti sebagai dinas ini ada hampir sama berandanya, tetapi mekanisme perbaikan, mekanisme eksekusi yang dilakukan adalah melakukan approval SPTJM. Jadi unduh SPTJM, setelah itu dicek apakah sudah selesai atau sesuai dengan apa yang ada di dalam juknis, otomatis nanti tinggal di-approve oleh Dinas Pendidikan. Nah, ketika persetujuan SPTJM itu pun nanti daftar peserta didiknya akan muncul di dalam aplikasi itu. Dia masuk atau tidak, mungkin saja nanti ketika ada 40 siswa, oh ternyata ada 39 nih. Coba dipastikan lagi apakah dia masuk residu atau tidak. Nah, ini adalah rekapitulasinya pengelolaan ijazah yang tadi dinas bertugas bahwa melakukan rekapitulasi. Jadi jangan khawatir, jangan wah nanti pekerjaan kita tambah berat untuk merekap satu-satu. Ini sudah ada di by system, default system, otomatis nanti Bapak Ibu hanya tinggal melakukan print saja hasil dari rekap tersebut. Nah, itu adalah yang terkait dengan dari mulai manajemen data yang ada di satuan pendidikan sampai dengan manajemen yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi kalau yang dashboard tersebut tadi sudah saya sampaikan, tinggal nanti Bapak Ibu mulai mengoprek saja. Data-data yang ini akan saya sampaikan atau bahan paparan ini saya sampaikan kepada panitia maupun nanti saya akan kirimkan di kolom chat agar menjadi pedoman atau nanti petunjuk teknis yang ada sudah diterbitkan sebagai dasar Bapak Ibu untuk bekerja. Mungkin itu saja Pak, karena waktunya sudah habis, sudah hampir melebihi 10 menit saya bicara. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan ke Pak Abdul Hakim dari Puskatin yang telah menyampaikan informasi detail sekali Bapak Ibu, teknis sekali.